Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Zaiul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Kuliner dengan kremesan biasanya disajikan dengan daging ayam atau daging bebek. Di Bandung, daging iga diolah dengan kremesan. Sedapnya sajian iga goreng kremes dipadukan dengan sambal kecombrang dan sambal hijau. Daging iga biasanya diolah menjadi sup iga atau bahkan iga bakar. Tapi kalau iga kremes mungkin cukup jarang didengar. Daging iga sapi atau kambing di sini diolah dengan cara digoreng dengan sajian kremesnya. Lihat proses pembuatannya yuk. Daging iga pertama dibalur dengan adonan tepung dan daun jeruk. Setelah itu daging dimasukkan ke tepung panir, daging iga lanjut digoreng. Setelah matang, iga disajikan bersama kangkung, sambal kecombrang, dan sambal hijau. Inovasi menu baru nih Kak, dengan mengeluarkan menu tore ini. Tore sendiri berasal dari bahasa ataupun daerah Manado yang berarti garing, renyah, ataupun bisa dibilang renyah sih Kak. Dan yang paling menarik sih dari iga tore ini bisa dibilang renyah di luar atau garing di luar, lembut di dalam sih Kak. Dan keunggulan menu tore ini yaitu fall of the bone atau isi tulangnya mudah lepas dari daging itu sih Kak. Jadi yang membedakan dengan iga yang lain, iga tore itu kita digoreng sih Kak. Kriuk-kriuk itulah sensasi pertama saat menyantapnya, namun daging ini di dalamnya tetap empuk. Menurut saya ini unik banget kan, biasanya tuh iga tuh dibakar, kalau ini digoreng dan benar-benar segaring itu. Ini renyah, gurih, di dalamnya super lembut, apalagi ditambah sambal seperti ini. Aduh, makin nambah selera makan. Olahan iga kremes di Jalan Emong, Kota Bandung ini harganya Rp110.000 untuk 500 gram daging. Dian Permatasari, Bandung. Kue tiaw umumnya diolah dengan cara direbus atau digoreng baru disajikan. Di Bandung ada kue tiaw yang diolah di dalam wadah tanah liat atau clay pot sehingga panasnya bisa bertahan lebih lama. Menikmati kue tiaw goreng atau rebus sih udah umum ya. Tapi kalau cara penyajiannya seperti ini, pasti belum banyak yang tahu kan? Ya, kali ini kue tiaw akan dimasak dan disajikan di dalam tembikar tanah liat atau clay pot. Sebelumnya, jahe dan bawang putih ditumis bersama cumi dan bakso ikan. Lalu, bumbui dengan garam, gula, kecap asin, minyak wijen, dan larutan maizena. Lanjut, masukkan sayuran dan kue tiawnya ke dalam clay pot. Lalu siram kuah berisi seafood. Tutup clay pot dan masak hingga semua matang. Clay pot kue tiaw disajikan saat panas. Jadi kita di sini inovasi clay pot yang pakai kue tiaw. Kue tiaw sebenarnya sama aja, bahannya terbuatnya dari beras, dari nasi, itu kan makanan pokok kita. Cuma divariasi dibentuk lebih seperti mie, itu kan flat ya, mie flat dari beras. Jadi lebih mudah dimakan, dibantu lagi pakai kuah clay potnya. Sama paduan isinya seafood dan sayur, jadi dalam satu mangkok clay pot itu udah lengkap, ada karbonya, ada protein, dan ada sayurnya juga. Clay pot ini sendiri kan dia kan sudah ditemukan sama orang dari zaman dulu gitu ya. Nah itu tuh dia materialnya tuh menghantarkan panas. Jangan lupa saat menyantapnya, pastikan kue tiaw sudah cukup dingin saat berada di sendok atau sumpit ya. Jangan langsung santap saat baru diambil dari dalam clay potnya.
Kalau dari rasa kue teonya ini enak, gurih, kuahnya kental. Nah, kalau disajikan pakai claypot gini, harus hati-hati dan sabar karena saya aja udah nunggu sekitar 5 menit lebih, ini kuahnya masih panas. Tuh. Aneka menu makanan di Jalan Mekar Laksana, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp21.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain mengenai cuan dari cireng aneka rasa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Saya yakin semua capres sudah sowan-sowan semua karena Jawa Timur salah satu battlefield yang paling menjanjikan, provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Saksikan The Politician setiap Kamis jam 10 malam di CNN Indonesia. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Memasuki tahun politik, CNN Indonesia menjadi referensi terpercaya dalam mengawal jalannya pemilu 2024. Bawaslu menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap kasus pengiriman surat suara pemilu 2024 di Taipei yang dinilai terlalu cepat. Jangan lewatkan Pilihan Indonesia, Selasa sampai Kamis jam 9 malam, Jumat jam setengah 10 malam, serta Sabtu jam 8 malam, live di CNN Indonesia. Jelang pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden Negeri Bayangan beserta jajaran menterinya akan menyoroti dinamika politik di Indonesia. Kita jaga kondusivitas, persatuan, kerukunan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Saksikan Kabinet Bayangan setiap Minggu jam 8 malam di CNN Indonesia. Corporate issue, kegiatan CSR, digital transformation, hingga launching produk terbaru, serta aktivitas brand yang menarik. Hasil porang petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang dijadikan tepung berhasil diekspor ke Tiongkok. Saksikan Corporate Action setiap Senin jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia.
Serangan terhadap Palestina oleh Israel masih terus terjadi. Isu kemanusiaan menjadi sorotan dan menimbulkan reaksi dunia. Lalu, seperti apakah perkembangan situasi dan kondisi di Palestina? Saksikan Palestina Menangis, Senin sampai Jumat di jam-jam berikut, live di CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Persediaan tiket kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru, kebanyakan penumpang sudah merencanakan kepergian dengan memesan tiket 2 pekan, bahkan 1 bulan sebelum keberangkatan. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 10 malam di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Siapa yang tak kenal cireng? Jajanan yang berasal dari aci atau tepung tapioka ini ternyata bisa menghasilkan cuan puluhan juta rupiah bagi sepasang suami istri di Kota Bandung. Setidaknya sebanyak 2.000 cireng di industri rumahan ini laku terjual setiap harinya. Tepatnya di Jalan Ciumbuleuit, Gang Rahayu 2, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Pasangan suami istri, Beben Eka Safari dan Neng Sumili, membuat cireng alias aci digoreng. Tapi ini cireng bukan sembarang cireng. Kalau kebanyakan cireng disajikan dengan isian bumbu kacang, kali ini isiannya lebih variatif lagi. Tak tanggung-tanggung, isiannya bahkan sampai 15 varian rasa. Proses pembuatan cireng terbilang cukup sederhana. Pertama-tama, campurkan tepung terigu dan tepung tapioka, tambah bumbu penyedap dan garam, lalu masukkan air, dan aduk hingga membentuk satu adonan. Adonan cireng lalu ditipiskan dan diisi dengan aneka isian sesuai pesanan, kemudian dicetak. Berbeda dengan cireng pada umumnya, ada banyak pilihan rasa untuk isian. Mulai dari isi ayam suwir, ati ampela, jando, sosis, kikil, usus, cincang, hingga keju. Serta ada juga pilihan varian pedas dan tidak pedas. Usaha yang sudah dirintis selama 3 tahun ini mampu menghabiskan 5 karung tepung tapioka, 50 kg daging ayam, 30 kg jando, serta 20 kg usus dan kikil. Dibantu oleh 11 pegawainya, Beben dan istri mampu memproduksi setidaknya 2.000 cireng setiap harinya. Kalau cireng mah pembuatannya adalah sudah 3 tahunan, Pak. 3 tahunan. 3 tahunan. Emang dari pertama emang begini cirengnya? Cirengnya udah memang bikin kayak gini sih. Dulu mah yang pertama itu jual nasi goreng, Pak. Cuman kalau buat apa? Pengen apa ya? Pengen di aneh-aneh lah. Terus sekarang sampai ada 2.000 Pak? Lebih? Ada. 2.000 sehari. Berapa lebih, Pak? 2.000. Kalau boleh mah itu aku juga kaget, Pak. Ada yang dari Malaysia, ada Surabaya, dari Jastipan itu, Pak, orang-orang dari TikTokan itu. Ya mudah-mudahan cireng ini berkembang pesat, Pak. Rezeki buat pegawai, rezeki buat tetangga juga lah, Pak. Kedepannya jadi membantu pengangguran juga, Pak. Meski tak sedikit pelanggan datang langsung untuk memesan cireng matang, namun banyak juga pembeli yang memesan melalui telepon atau media sosial. Tak jarang dari mereka merupakan jasa titipan untuk dikirim lagi ke pelanggan di luar kota.
Rasa ayam suwir. Gimana? Enak. Baru atau gimana? Iya, soalnya viral di TikTok gitu. Terus yang ngebedain sama cireng lain apa ya? Porsinya lebih jumbo gitu, kayak lebih gede. Terus apa sih? Banyak orang yang datang ke sini gitu. Enak aja enak gitu beda sama yang lain. Oh, beda sama yang lain? Ya, dari rasanya, dari isiannya, dari teksturnya. Soalnya kalau di rumah makan suka ditambahin nasi. Tambahin nasi? Nah, untuk harga gimana? Harganya murah. Harga cireng buatan Beben dan istri dibanderol Rp5.000 per buah. Dan dalam sebulan, cuan yang didapatkan mencapai puluhan juta rupiah. Beben berharap suatu saat kuliner cireng bisa mendunia, tidak hanya sekedar jajanan anak sekolahan. Tony Oktora, Bandung. Kota Bandung selalu kaya akan kulinernya. Salah satunya adalah bakso tetelan yang tengah digandrungi oleh para penikmat kuliner. Seperti apa bakso yang tengah viral di Kota Bandung ini? Yuk kita lihat liputannya. Kuliner bakso selalu menjadi daya tarik pemburu kuliner mulai dari anak hingga orang tua. Salah satu bakso di Jalan Lodaya Bandung ini tengah viral di media sosial. Bakso ini terkenal dengan siraman tetelannya yang melimpah. Dengan proses peracikan yang apik, bakso siram tetelan ini menyajikan daging yang empuk, kuahnya gurih sehingga menjadi buruan para pecinta kuliner. Bakso tetelannya tuh enak banget. Tadi aku suka sama tulang mudanya, empuk banget. Terus yang paling aku suka itu baksonya di dalamnya itu ada dagingnya. Daging dicincang, mantap banget. Banget sama kuahnya, gurih, terus juga tipe baksonya itu aku suka karena empuk. Selain baksonya juga enak, tempatnya juga nyaman banget. Biasanya kan kalau bakso cuma biasa monoton banget, ini enggak, ini kayak semi-semi cafe. Keunikan bakso ini, selain isian daging cincang, pada bagian atasnya ditaburi lagi daging tetelan yang melimpah. Kalau untuk jenis baksonya sama dengan yang lain sama, cuma kita uniknya itu ada bakso kita belah, isinya cincang terus disiram lagi tetelan. Itu idenya dari saya sendiri, dari inspirasi sama saya kan memang hobinya kuliner juga. Bakso dipatok harga Rp15.000 hingga Rp40.000 per porsi, tergantung jenis bakso dan tambahan yang dipesan. Ruli Rohimat, Bandung. Informasi menarik lain mengenai Festival Kopi Raja Desa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Israel terus memborbardir wilayah Khan Yunis. 3 orang dilaporkan tewas akibat terkena serangan udara Israel. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan
perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Ini adalah mengenai masalah penindasan pendudukan. Tidur itu sebaiknya segera bisa diatasi supaya kita tetap sehat. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Ada juga wisata air yang cocok untuk anak-anak, water tubing di Mojokerto, Jawa Timur. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka menjalani beratnya kehidupan dengan semangat tak pernah henti. Berbagai jalan berliku mereka lalui demi mewujudkan harapan. Mari bersama ringankan beban mereka dengan menyalurkan bantuan. Jangan lewatkan Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. 2 ekor tenggiling dan juga 2 ekor kukang dilepaskan ke habitatnya di hutan konservasi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka, Belitung. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, Senin sampai Jumat jam 1 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. RSUD Dr. Harjono, Ponorogo, Jawa Timur siapkan layanan dan ruangan khusus untuk calon legislatif yang gagal hingga mengalami depresi. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam 6:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri isu terkini secara mendalam. Temukan fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Ruli Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Misi Mas, mau order dong Mas? Untuk minumannya yang bestseller apa ya? Paling kita di sini punya es jus mocha atau hot cappuccino atau yang hot cafe latte. Hot coffee latte boleh lah ya. Cemilannya kita punya burrito Pak. Burrito, itu menarik tuh Mas. Burrito 1 sama hot coffee latte kali ya. Makasih. Ya Pak. Ya, makasih ya Mas ya. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Festival Kopi Raja Desa Art and Culture kembali digelar di Ciamis. Selain hadirkan seni tradisional, pengunjung juga bisa menikmati kopi langsung di kebunnya. Festival Kopi Raja Desa Art and Culture kembali digelar dengan meriah di Lapang Rangga Mandala, Gunung Gede, Raja Desa Ciamis beberapa waktu lalu. Pertunjukan seni tradisional Mabokui atau manusia boboko dudukui dipertontonkan untuk menghibur pengunjung. Sesuai namanya, sejumlah orang mengenakan pakaian dari anyaman bambu sambil menari diiringi musik tradisional. Di lokasi turut disediakan puluhan stand yang menjajakan kopi khas Raja Desa serta dari luar daerah. Selain kopi mentah, setengah jadi, dan kopi kering, pengunjung bisa menikmati secangkir kopi hangat di tengah alam terbuka. Sensasinya semakin beda karena pengunjung minum kopi langsung dekat hamparan kebun kopi yang mulai berbunga.
ada beberapa agenda yang disuguhkan. Ada ritual minum kopi, ada ritual penanaman kopi, dan juga disuguhkan dengan penyatuan para penggiat kopi atau pengolah kopi sekecamatan Raja Desa disatukan dalam satu stand yang kami namai Klaster Kopi Raja Desa Robusta. Festival Kopi Raja Desa digelar untuk semakin memperkenalkan potensi kopi khas Raja Desa. Kopi jenis Robustanya diyakini memiliki cita rasa berbeda dari daerah lain. Apalagi Raja Desa menghasilkan kopi 400 ton per tahun. Ukurannya lebih menarik, lebih banyak. Bahkan pada hari ini dihadiri oleh peserta dari luar kabupaten, luar provinsi juga ada, bahwa menandakan Festival Kopi Raja Desa Jilid 4 ini lebih meriah dari festival-festival. Pengunjung yang datang bisa juga menyaksikan proses penanaman hingga pemeliharaan kopi di perkebunan. Deden Rahadian, Ciamis. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Zai Ul Haq pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.